Kelahiran pedang iblis bab 371 Pencipta. Naga. Satu kata mampu membuat kaget dan takjub. Ketertarikan Nuh pada binatang ajaib telah dimulai dengan seekor naga. Dapat dikatakan bahwa bahkan perjalanan kultivasinya telah dimulai karenanya. Itu sebabnya, selama studinya, dia telah lama fokus pada jenis itu. Naga dianggap sebagai binatang ajaib terkuat. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan sisik mereka mampu memberikan salah satu pertahanan alami terbaik. Juga, kemampuan bawaan mereka bisa menandingi beberapa mantra yang lebih lemah dari manusia. Naga mampu memberdayakan dan memanipulasi api mereka dengan mudah. Nuh ingat dengan jelas bagaimana naga di masa kecilnya menciptakan tombak yang terbuat dari api setelah serangannya diluncurkan. Namun, karena mereka adalah binatang ajaib terkuat, mereka memiliki batasan alami. Mereka tidak dapat mereproduksi secepat binatang ajaib lainnya, juga tidak dapat mempengaruhi lingkungan untuk mendukung kelahiran lebih banyak naga. Butuh waktu berabad-abad untuk membuat sekawanan naga. Mereka datang dari bawah lorong, 30 binatang ajaib di peringkat keempat. Kami tidak punya tempat tujuan. Saya melihat bagaimana tim saya perlahan-lahan dihancurkan oleh serangan mereka. Sarah melanjutkan ceritanya, kesedihan dan penyesalan terlihat di wajahnya ketika dia mencapai titik itu. Aku bertahan sebanyak yang aku bisa, aku mencoba untuk menerobos penghalang mereka tapi itu sia-sia. Aku menggunakan seni rahasiaku untuk menembus dinding dimensi terpisah dan pergi ke matriks terdekat setelah anggota terakhir dari timku meninggal, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Air mata jatuh dari wajahnya ketika laporannya berakhir. Bruce melakukan yang terbaik untuk menghiburnya, tetapi gawatnya situasi dapat dipahami dari ekspresinya. Sarah adalah kultivator peringkat 3. Binatang ajaib peringkat 4 hanya bisa melarikan diri di depannya. Namun, ketika berhadapan dengan puluhan naga, bahkan seseorang yang sekuat dia terpaksa melarikan diri. Naga yang mana? Tanya Roy. Dia ingin memberikan laporan lengkap kepada ibunya. Aku tidak tahu. Mereka memiliki sisik biru dan tubuh besar. Serangan kita sepertinya meluncur melewati sisik mereka saat mencapai mereka. Deskripsi Sarah cukup dangkal tetapi Nuh dapat mengambil petunjuk itu dan mengubahnya menjadi deduksi. Naga laut, mereka memiliki pertahanan yang hebat dan kemampuan bawaan mereka membuat mereka hampir kebal terhadap segala jenis serangan. Apakah kamu diserang oleh gelombang suara? Noah berbicara, kata-katanya membuat Sarah melebarkan matanya. Iya, bagaimana kamu tahu? Nuh hanya mengangguk pada jawabannya, pikirannya menyortir semua informasi yang dia ketahui tentang jenis naga itu. Sekitar 10 meter rata-rata, pertahanan yang sangat baik karena lapisan pelindung di atas sisik mereka. Mereka dapat mengumpulkan kekuatan serangan yang mendarat di tubuh mereka dalam raungan kuat yang dapat langsung membunuh pembudidaya di peringkat kedua. Pantas saja tim Sarah dikalahkan, 30 naga laut tidak bisa ditandingi oleh pembudidaya peringkat 2. Nuh menundukkan kepalanya saat dia berpikir, tetapi para pembudidaya lainnya tidak bisa menahan pandangan mereka padanya setelah jawabannya. Apakah kamu seorang ahli di bidang binatang ajaib? Tanya Seth, dia yang pertama menerima keadaan. Ini adalah subjek spesialisasi saya. Nuh menjawab dengan cepat, pengetahuannya tentang binatang ajaib bukanlah rahasia. Apa yang Anda pikirkan? Pertanyaan Roy menyusul, ia ingin mengetahui pendapat Noah sebelum melapor ke ibunya. Mereka adalah salah satu makhluk terkuat dalam hal pertahanan. Pendekatan terbaik adalah membunuh mereka dalam satu pukulan tetapi tidak mungkin dengan 30 dari mereka.
Tim pembudidaya peringkat 2 tidak dapat menerobos kecuali jika Anda mengirim pasukan kecil untuk melawan mereka. Pengurangan Nuh akurat. Kultivator peringkat 2 hanya akan memperkuat raungan mereka dengan serangan mereka. Satu-satunya metode untuk menghindari hasil itu adalah dengan membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Namun, karena pertahanan mereka, sulit bagi pembudidaya peringkat 2 untuk membunuh mereka dalam satu pukulan, hanya tim di peringkat ketiga yang dapat mengalahkan mereka tanpa menderita kerugian. Masalah ini di luar jangkauanku, aku terlalu lemah. Nuh dapat menilai bahwa dia tidak akan dapat mempengaruhi hasil pertempuran dengan tingkat kultivasinya. Dia tahu bahwa dia dapat membunuh beberapa dari mereka jika dia keluar semua, tetapi dia tidak memiliki harapan untuk berhasil melawan 30 dari mereka. Apakah kamu berhasil membunuh beberapa dari mereka? Roy bertanya pada Sarah. Pertanyaannya tepat. Memasuki struktur di ujung jembatan akan lebih mudah jika naga yang mempertahankannya lebih sedikit. Tentu saja. Tetapi lebih banyak naga akan datang setelah beberapa bagian dupa untuk menggantikan yang mati. Tampaknya cukup teratur sekarang setelah aku memikirkannya. Sarah berbicara, kata-katanya memiliki arti yang lebih dalam tetapi dia tidak dapat menyadarinya karena situasinya. Dimensi terpisah, naga yang melindungi pintu masuk struktur, mati diganti setelah beberapa menit. Kedengarannya terlalu metodis untuk menjadi lingkungan liar. Semua orang di ruangan itu memiliki pemikiran yang sama dengan Nuh. Pikiran mereka mencapai kesimpulan yang sama setelah informasi terakhir itu. Warisan tanah, apa? Sarah tidak bisa memahami kesunyian mereka. Tiba-tiba mereka tenggelam dalam pikiran dan ekspresi mereka hanya menunjukkan kegembiraan. Jika naga mati ditukar dengan yang baru, maka mereka ditempatkan di sana karena suatu alasan. Jika ada alasan, maka ada pencipta. Kamu mungkin telah menemukan tanah warisan. Bruce menjelaskan situasinya dan mata Sarah terbelalak saat menyadarinya. Dia terlalu fokus untuk bertahan hidup. Itu adalah momen kedamaian pertama setelah peristiwa di pusaran air, jadi dia masih tidak memikirkannya. Saya akan memberitahu tetua Iris, masalah ini terlalu penting untuk ditangani oleh para pembudidaya di jajaran manusia. Warisan ini harus menjadi milik sekte, Roy mengumumkan saat dia menuju pintu keluar gua. Bruce segera membuka pintu masuk saat melihat itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 372 Seni Rahasia. Sekte Iblis Pengejar disapu oleh keributan besar setelah hari itu. Tim Sarah telah terbunuh setelah mereka menemukan dimensi terpisah di kedalaman pusaran air besar. Desas-desus memenuhi sekte. Mereka berbicara tentang naga dan kemungkinan hadiah di balik percobaan itu. Namun, mereka tidak bertindak. Tidak ada misi yang mempermasalahkan tempat itu dan petinggi sekte itu anehnya diam tentang masalah itu. Nuh telah kembali ke guanya, tidak peduli seberapa tertariknya dia tentang dimensi terpisah, tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk dijelajahi. Seluruh tim pembudidaya peringkat 2 telah terbunuh meskipun pembudidaya peringkat 3 bersama mereka, Nuh tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di bagian itu. Namun, ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan dimensi terpisah yang membuatnya tertarik. Sarah telah berbicara tentang seni rahasia, apa itu? Detail itu tidak luput dari telinga Nuh. Dia berhasil menembus dinding dimensi terpisah dengan seni rahasianya, tapi aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Nuh berpikir ketika dia duduk di guanya. Akademi telah memberinya instruksi tingkat atas tentang bidang kultivasi, tetapi ajarannya sebagian besar mencakup metode ortodoks, praktik lama dan tidak ortodoks tidak diajarkan kepada siswanya. Sebuah notebook muncul di tangan Noah,
dia mengirim pesan ke Roy untuk menanyainya tentang masalah itu. Seni rahasia adalah bentuk khusus yang mendorong pusat kekuatan seorang kultivator melebihi batasnya. Biasanya menyebabkan luka parah saat dieksekusi tetapi dapat diandalkan dalam situasi yang mematikan. Jawaban Roy tiba dengan cepat, sikapnya yang selalu jujur menyelesaikan pertanyaan Noah dalam beberapa jam. Sesuatu untuk digunakan ketika semuanya gagal, aku harus mempelajari salah satunya. Nuh berpikir ketika dia meninjau informasi itu. Dia selalu suka meningkatkan kecakapan bertarungnya, tetapi kurangnya mantra untuk elemennya adalah faktor yang menjadi lebih berpengaruh saat kekuatannya tumbuh. Bagaimanapun, Nuh hanya memiliki 3 mantra yang dapat menemaninya sepanjang perjalanan kultivasinya dan salah satunya adalah mantra tipe gerakan. Penggarap dengan bakat yang berbeda memiliki variasi mantra yang lebih banyak. Sementara Nuh hanya memiliki 4 mantra yang berguna di levelnya. Menjadi elemen kegelapan adalah berkah tetapi juga kutukan, keuntungan yang diberikan bola mentalku pada akhirnya akan menjadi tidak berguna, aku perlu lebih banyak metode bertarung. Nuh tahu bahwa dia sangat kuat untuk usia dan levelnya, tidak ada kultivator peringkat 2 yang bisa menandinginya. Namun, mereka yang berada di jajaran heroik biasanya sudah hidup lama, bahkan berabad-abad, akumulasi mereka sudah cukup untuk membuat keunggulan Nuh menjadi pucat. Dia telah mengandalkan mantra bentuk iblis sampai saat itu, tetapi dia tahu bahwa dia pada akhirnya akan menghadapi musuh yang kuat yang memiliki banyak mantra yang mereka miliki. Bakat yang paling langka, semakin sulit untuk menciptakan teknik dan mantra. Pembudidaya elemen kegelapan dan cahaya dapat mempertahankan keunggulan mereka hanya jika mereka memiliki cukup mantra untuk melawan elemen lainnya. Itu sebabnya dia sangat tertarik dengan apa yang disebut seni rahasia. Nuh hanya bisa mendapat manfaat dari menambahkan serangan lain ke gudang senjatanya. Saya tidak dapat mengganggu dimensi terpisah untuk saat ini, saya terlalu lemah. Namun, saya tidak bisa hanya berkultivasi untuk saat ini, saya perlu mengembangkan gaya bertarung saya agar siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Nuh tahu bahwa dia tidak dapat membantu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pusaran air besar. Menjadi pembudidaya peringkat 3 tampaknya merupakan persyaratan minimum untuk bertahan hidup di sana. Namun, itu tidak berarti bahwa dia menyerah. Eksplorasi dimensi terpisah bisa memakan waktu puluhan tahun, tanah warisan eksentrik Thunder tetap di tempatnya selama ratusan tahun. Hal yang sama berlaku untuk Royal Inheritance. Nuh tidak tahu seberapa dalam itu tetapi dia yakin bahwa keluarga Elbas akan mengalami kesulitan mencapai akhirnya karena pembatasan yang diterapkan padanya. Kultivasi, kumpulkan informasi, tingkatkan metode seranganku, aku harus siap. Nuh menetapkan rencana di benaknya, pedang hitam muncul di tangannya, dia akan melakukan pembukaan dan tian lainnya. Sementara itu, agak jauh dari Karang Nusantara, sesosok berkerudung melayang di udara, sepertinya berjalan di udara saat mendekati pusaran besar di tengah laut. Pusaran itu berukuran lebih dari 2 km, kekuatan hisapnya mampu menarik dan mengikat bahkan makhluk dengan tubuh peringkat 4. Sosok itu memandangi pusaran air sebentar sebelum menyelam tepat di tengahnya. Air laut sepertinya rela menghindari sosok itu, selaput tak terlihat yang terbuat dari energi mental menciptakan penutup untuk tubuh pembudidaya. Tudung kultivator mengepak, kecepatan turunnya terlalu tinggi, tudung itu akhirnya meluncur, memperlihatkan wajah yang disembunyikannya. Sosok berkerudung yang menjelajahi kedalaman pusaran air itu sebenarnya adalah tetua Iris. Arus pusaran bahkan mencapai kedalaman laut.
Penatua Iris harus membenamkan dirinya beberapa kilometer sebelum melarikan diri. Dia sekarang berada di tempat yang dikatakan Sarah menemukan arus hangat. Tatapannya menyapu area itu, air tampak membeku di bawah tekanan energi mentalnya. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak arus maupun dimensi yang terpisah. Dia segera berpikir bahwa Sarah telah berbohong kepada putranya, tetapi dia dengan cepat menekan kecurigaan itu. Sarah telah menjadi kapten di sekte tersebut selama bertahun-tahun. Dia tidak punya alasan untuk berbohong. Entah itu peristiwa yang terjadi hanya pada waktu tertentu atau... Tetua Iris mulai merenungkan situasinya. Dia menyelidiki area tersebut dengan lebih banyak perhatian. Atau itu sesuatu yang terbatas pada mereka yang berada di jajaran manusia. Kedua kemungkinan itu masih melekat di benaknya, dia tidak tahu mana yang benar. Namun demikian, dia datang ke sana segera setelah Roy melaporkan kisah Sarah. Dia perlu menemukan informasi sebanyak yang dia bisa sebelum dimensi terpisah ditemukan oleh organisasi lain di Nusantara. Kelahiran Pedang Iblis Bab 373 Eksplorasi. Mata Tetua Iris menajam, puluhan bilah yang terbuat dari udara terkompresi ditembakkan dari tubuhnya ke segala arah. Kedalaman laut berguncang, arus yang mengamuk tercipta karena serangannya. Saat air di sekitarnya bergetar, Tetua Iris dengan hati-hati mengamati perubahan lingkungan. Segalanya tampak sangat normal kecuali area kecil yang berkedip lembut, memancarkan warna pelangi saat bilah angin melintasinya. Tetua Iris tidak melewatkan detail itu, dia bergerak mendekati area tersebut, menggunakan kekuatan penuh pikirannya untuk memeriksanya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, warnanya menghilang begitu bilahnya menghilang. Serangan lain diluncurkan, dia fokus pada area itu pada saat itu. Warna pelangi muncul kembali, Tetua Iris sepertinya bisa melihat semacam jalan di antara cahaya lembut itu. Tangannya menyusuri lorong tetapi tidak terjadi apa-apa, tangan itu hanya melewati lampu seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Ini seharusnya arus hangat yang ditemukan Sarah. Sepertinya ini semacam lorong antara dua dimensi. Penatua Iris berpengalaman dan berpengetahuan luas seperti mayoritas pembudidaya di jajaran heroik. Dia segera dapat menyimpulkan kesopanan dari arus hangat yang tak terlihat itu. Kenapa itu tidak terlihat? Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi? Alasan warisan biasanya memiliki aturan ketat sesuai dengan niat pencipta mereka. Alasan dibalik penciptaan mereka biasanya menyangkut mewariskan semacam warisan. Penggarap memiliki umur panjang tetapi mereka juga mati. Kebanyakan dari mereka tidak ingin menghilang atau dilupakan karena berlalunya waktu. Mereka ingin kerja keras dan teknik mereka diambil oleh generasi mendatang. Namun, mereka akan pilih-pilih tentang ahli waris potensial mereka. Tanah warisan biasanya menargetkan pembudidaya di jajaran manusia, tidak hanya mereka yang paling membutuhkan teknik yang kuat, tetapi mereka juga lebih mudah dibentuk. Para pembudidaya di jajaran heroik sudah mengejar individualitas mereka, menjadi eksistensi terpisah yang memiliki metode pelatihan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang berada di peringkat manusia, mereka masih bisa mengubah metode pelatihan untuk lebih beradaptasi dengan yang terkandung dalam warisan tanah warisan. Itu sebabnya sebagian besar warisan yang ditinggalkan oleh para pembudidaya yang kuat memiliki batasan bahwa hanya mereka yang berada di peringkat manusia yang dapat mengakses uji coba di dalam dimensi yang terpisah. Namun demikian, hanya karena sebuah pintu disegel oleh kondisi tidak berarti bahwa tidak ada cara lain untuk membukanya. Penatua Iris fokus, dia merentangkan tangannya ke arah arus yang tak terlihat.
Air di depannya mulai berputar, pusaran kecil muncul di antara kedua tangannya. Kemudian, pusaran tersebut meningkat kekuatannya, membesar dan mulai mempengaruhi lebih banyak air. Cahaya yang sama muncul kembali. Arus hangat tidak mampu menyembunyikan dirinya di bawah serangan seorang kultivator di barisan heroik. Arus di atas kepalanya juga terpengaruh, pusaran iris sangat kuat sehingga segala sesuatu dalam radius 500 meter tertarik olehnya. Gelombang mengamuk tercipta di permukaan, bentuk pusaran air besar terpengaruh karena mantra kuat yang dilemparkan ke kedalamannya. Bentuk arus hangat benar-benar terungkap di bawah serangannya, pancarannya tidak bisa menutupi bentuknya lagi. Namun, hanya itu yang dapat diperoleh Penatua Iris. Tidak peduli seberapa kuat mantranya, arus hangat tidak akan menjadi nyata, dia hanya bisa membuatnya terlihat. Dia membiarkan pusaran itu aktif selama setengah jam sebelum dia menyerah memaksa masuk ke dimensi terpisah dan menyebarkan mantranya. Iris, apa yang terjadi di sini? Sosok berkerudung muncul di belakangnya, air di sekelilingnya tidak mampu menahan kata-katanya. Tetua Iris telah menciptakan kekacauan yang cukup besar, mantranya tidak bisa luput dari perhatian entitas kuat lainnya di Nusantara. Markus. Tetua Iris menyapanya tetapi matanya masih tertuju pada area di mana arus tak terlihat itu berada. Apakah kamu melihat sesuatu di sini? Dia menunjuk ke arah daerah itu. Markus mengikuti arah tangannya tetapi dia hanya bisa melihat perairan gelap di kedalaman laut. Aku perlu mengadakan pertemuan dengan petinggi dari semua organisasi HIV. Ada tanah warisan di sini. Hari-hari berlalu di Nusantara, suasana di dalam sekte iblis pengejar menjadi tegang karena kejadian baru-baru ini. Nuh melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan informasi sebanyak yang dia bisa. Dia mengirim banyak pesan ke Roy tetapi dia hanya berhasil mengetahui bahwa pertemuan antara petinggi HIV sedang diadakan. Mengapa mereka bahkan melibatkan sarang? Kita bisa menyimpan dimensi terpisah untuk diri kita sendiri. Kata-kata itu sering terdengar di area pelatihan tempat faksi pencuri berada. Bahkan murid dari faksi lain akan datang ke sana untuk menyelidiki masalah dimensi. Sarah adalah orang yang menemukannya, itu normal bagi yang lain untuk berpikir bahwa fraksinya adalah yang paling tahu. 30 naga di peringkat keempat dan tepat di pintu masuk dimensi. Kita mungkin bisa menjatuhkan dimensi itu sendiri tapi kekuatan sekte akan sangat terpengaruh dalam prosesnya. Nuh menjawab murid itu, dia dengan tenang menunggu pertemuan berakhir, dia tidak pernah meninggalkan area pelatihan pada masa itu. Dia benar. Kita memiliki kekuatan untuk menjelajahinya sendiri, tetapi itu berarti kita akan menanggung semua kerugian selama proses tersebut. Biarkan semua HIV bergabung, kita mungkin kehilangan beberapa sumber daya dengan cara ini tetapi penderitaan kita juga akan berkurang. David menambahkan bobot pada kata-kata Nuh. Murid itu masih ragu-ragu setelah Nuh berbicara tetapi dia langsung yakin ketika Daud setuju dengannya. Dia adalah salah satu kapten, kata-katanya sangat penting di sekte. Kemudian, sebuah dengungan terdengar di benak Nuh dan dia mengambil buku catatan itu dari cincin luar angkasanya. Para kapten di area tersebut melakukan hal yang sama. Mereka telah dihubungi juga. Dimensi terbatas pada peringkat manusia, bahkan kekuatan gabungan dari petinggi HIV tidak dapat memaksa pintu masuknya. Tetua Iris meminta pembudidaya peringkat 3 untuk membentuk tim dan memulai eksplorasi. Misi akan ditempelkan di lantai 2 gedung misi mulai besok. Suara Roy bergema di kepala Nuh dan para kapten, eksplorasi dimensi terpisah telah resmi dimulai. Kelahiran Pedang Iblis bab 374 hadiah. Uji coba pertama dari dimensi terpisah telah dilampaui,
hadiahnya adalah 30 mayat naga peringkat 4 utuh. Labirin di ujung jembatan mengarah ke percobaan yang berbeda. Laporan dari orang yang selamat dari organisasi lain berbicara tentang naga peringkat 4 puncak di masing-masingnya. Sebuah tim berhasil menerobos labirin, satu-satunya yang selamat mendapatkan 5 telur naga sebagai hadiah. Uji coba ketiga masih di dalam labirin, laporan berbicara tentang tes ketahanan. Tes ketiga menimbulkan kerugian besar bagi setiap organisasi, eksplorasi akan dihentikan sementara untuk mengatur ulang tim. Tes ketiga selesai hari ini, 4 teknik kultivasi peringkat 3 dan seni bela diri 6 peringkat 4 diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikannya. Laporan tiba tanpa henti di Sekte Iblis Pengejaran. Para murid membacanya dengan penuh minat sementara mereka melanjutkan hidup mereka. Organisasi bawah tanah berhasil menyembunyikan informasi tentang dimensi terpisah dari yang legal, tetapi perwakilan dari benua segera mengerti bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Mau bagaimana lagi, HIV selalu mengontrol kepulauan dengan ketat tetapi cengkeramannya di pulau-pulau itu melemah. Itu disebabkan oleh banyaknya pembudidaya kuat yang dipekerjakan dalam eksplorasi tanah warisan, beberapa hal di permukaan diabaikan untuk fokus pada dimensi. Namun, bukannya senang akan hal itu, organisasi hukum malah curiga. Segera, mereka menggunakan metode mereka untuk membuat kesepakatan dengan HIV, bergabung dalam eksplorasi dimensi. Gencatan senjata dibuat, imbalan dari tanah warisan terlalu menarik untuk hilang dari kendali kepulauan, keserakahan faksi hukum menang melawan perintah benua. Faktanya, benua tidak mengetahui dimensinya, faksi hukum mengulur waktu untuk memberikan informasi itu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Lagi pula, jika benua terlibat, mereka akan kehilangan semua hak atas sumber daya yang terkandung dalam dimensi. Mereka lebih suka mendapatkan sebanyak mungkin sebelum informasi tersebar. Niat itu diamini oleh HIV yang menggunakan segala cara untuk menampung informasi di Nusantara. Masa damai yang panjang mengikuti. Para pembudidaya yang kuat dalam organisasi terlalu sibuk dengan tanah warisan untuk menangani masalah-masalah kecil di permukaan. Hanya pembudidaya peringkat 3 yang lebih lemah yang tersisa untuk mengawasi mereka. Kepemimpinan untuk masalah permukaan juga ditunjuk untuk beberapa pembudidaya di peringkat kedua. Dengan sebagian besar pembudidaya peringkat 3 dalam dimensi, mereka menjadi aset paling kuat di jajaran manusia. Namun ada beberapa pengecualian. Bruce dan Seth telah menghindari bergabung dengan eksplorasi tanah warisan. Bruce terlalu peduli dengan kondisi Sarah. Dia tidak ingin meninggalkannya sendirian saat Sarah terluka. Dan Seth terlalu sibuk mengurus masalah di permukaan dengan kurangnya pengetahuan. Tenaga kerja. Roy sama dengan Seth. Dia harus memastikan bahwa tenaga yang dikirim di tanah warisan tidak mempengaruhi posisi sekte di Nusantara. Kehilangan cengkeramannya di pulau-pulau itu terlalu mudah sekarang karena aset manusia mereka yang paling kuat adalah jauh. Adapun Nuh, meskipun dia tidak dapat bergabung dalam eksplorasi dimensi terpisah karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, dia masih sangat diuntungkan dari situasi itu. Kurangnya tenaga kerja memaksa sekte untuk lebih bermurah hati dengan hadiah untuk misinya. Para murid akan menyelesaikan lebih banyak misi setiap hari. Tertarik oleh sejumlah besar poin prestasi yang dihadiahkan dengan masing-masing dari mereka. Nuh, sebagai kultivator terkuat di peringkat kedua, dianggap sama pentingnya dengan kultivator peringkat 3 lemah yang tertinggal. Dia memiliki akses ke misi yang paling penting dan bermanfaat, dia bahkan bisa memimpin tim di beberapa titik. Kapten, maukah kamu bergabung dengan penjelajahan dimensi begitu kamu mencapai peringkat ketiga?
Seorang murid bertanya begitu Nuh dan timnya muncul di matriks di dalam sekte. Itu rencananya. Nuh menjawab, dia menurunkan tudungnya dan menanggalkan jubahnya yang berlumuran darah saat dia melompat dari matriks. Misi terakhir mengharuskannya menghentikan pelayaran kapal milik Kekaisaran Sandal. Mereka yang setia pada benua dalam organisasi itu ingin menyelundupkan beberapa sumber daya yang diperoleh di tanah warisan untuk mendapatkan dukungan di mata kekaisaran sehingga Nuh ditugaskan untuk menghentikannya dan mencuri isinya. Tentu saja, pertempuran besar terjadi tetapi tim Nuh lebih banyak dan dia berada di baris pertama. Para prajurit di kapal tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Betapa aku iri padamu. Ketika dimensi terpisah ditemukan lebih dari 2 tahun yang lalu, kupikir aku telah menemukan kesempatanku untuk meningkat dengan cepat. Mengecewakan mengetahui bahwa hanya mereka yang berada di peringkat ketiga yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Murid itu berbicara lagi saat dia juga menanggalkan pakaian. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak eksplorasi tanah warisan dimulai. Laporan tentang banyak percobaan tidak pernah berhenti sampai ke sekte tersebut. Hanya sebulan yang lalu, teknik kultivasi peringkat 4 dihadiahkan kepada mereka yang telah melampaui percobaan ke-7. Sialan, kuharap mereka tidak menghabiskan semua hadiahnya sebelum aku memasukinya. Nuh berpikir ketika dia meninjau laporan terakhir tentang dimensi terpisah di benaknya. Hadiah untuk setiap percobaan selalu berupa sumber daya, teknik, atau mantra di peringkat ketiga. Tetapi kemunculan teknik kultivasi peringkat 4 telah menghidupkan kembali keserakahan berbagai organisasi. Beristirahatlah. Aku akan meneleponmu jika aku membutuhkan bantuanmu dalam misi lain. Nuh membubarkan murid-murid di bawahnya dan bergerak menuju gedung misi, mengabaikan busur yang dilakukan dengan sopan oleh para murid. Ketika Nuh sampai di gedung, dia langsung pergi ke lantai 2. Ruangan itu hampir kosong, semua pembudidaya peringkat 3 berada di dimensi terpisah atau menangani hal-hal yang paling relevan di pulau. Misi di lantai itu menumpuk karena tidak ada cukup pembudidaya yang bisa menyelesaikannya. Nuh pergi ke meja, tatonya berinteraksi dengan formasi dan sebutir telur seukuran kepala pria ditempatkan di sana. Telur adalah barang yang coba diselundupkan oleh organisasi hukum. Itu adalah salah satu telur naga yang dihadiahkan dalam percobaan kedua dari dimensi terpisah. Telur menghilang dari meja dan sejumlah besar poin jasa diberikan kepada Nuh, meskipun jumlah itu mengalami penurunan tajam begitu dia melakukan pembelian. Sebuah gulungan kecil muncul di atas meja. Nuh membukanya hanya untuk melihat bahwa sebuah rune yang rumit tergambar di atasnya. Pikirannya segera mulai membesar saat melihat itu. Akhirnya, sekarang aku bisa sepenuhnya fokus untuk mencapai puncak panggung yang solid. Kelahiran Pedang Iblis bab 375 peringkat ketiga. Sekte Iblis Pengejar terus-menerus diberikan laporan tentang tanah warisan. Hadiahnya untuk setiap percobaan seperti magnet yang menarik semua pembudidaya ambisius yang mendekati peringkat ketiga dan Tian. Ada banyak seperti Nuh yang berada di tahap solid dari peringkat kedua, pembudidaya peringkat 2 terkuat sebelumnya, Perry, adalah contohnya. Namun, mereka lebih suka mengambil pendekatan yang lambat tapi mantap ketika sampai pada terobosan ke peringkat ketiga. Cedera selama proses itu bisa berakibat fatal bagi perjalanan kultivasi seorang kultivator dan bahkan bisa merenggut nyawanya. Namun, pendekatan itu berubah ketika semakin banyak desas-desus tentang kemungkinan keuntungan di balik uji coba dimensi terpisah menjadi publik.
Sejumlah besar murid yang berada di tahap padat mulai mengasingkan diri di gua mereka, mencoba berkonsentrasi hanya untuk mencapai puncak peringkat kedua. Dalam lebih dari 2 tahun yang telah berlalu sejak dimensi terpisah ditemukan, banyak kultivator peringkat 2 telah berhasil menginjak puncak peringkat manusia. Tentu saja, ada banyak korban karena pendekatan sembrono itu, tetapi sekte tidak peduli tentang itu. Pembudidaya peringkat 2 dapat dipelihara dengan mudah sementara satu di peringkat ketiga adalah aset yang kuat. Hampir semua jumlah korban adalah layak untuk meningkatkan jumlah mereka. Nuh mengincar hal yang sama tetapi pendekatannya sangat berbeda. Pembukaan Dantian memberinya banyak waktu luang, hanya 3 hari setiap minggu yang digunakan untuk latihan itu jika prosedur dan waktu istirahat dijumlahkan. Itu sebabnya dia bisa fokus pada akumulasi poin prestasi pada tahun-tahun itu. Penghargaan sekte yang murah hati dan kurangnya tenaga memungkinkan dia untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk rune kesier keempat bahkan jika dia hanya melakukan misi yang cocok untuk pembudidaya peringkat 2. Adapun seni rahasia, dia sejenak meletakkan studi mereka di belakang pikirannya. Lagi pula, tingkat pusat kekuatannya memiliki prioritas dan tanah warisan memiliki item dan teknik yang jauh melampaui nilai seni rahasia. Pilihan yang tepat adalah mempercepat pintu masuknya ke dalam dimensi. Dengan rune kesier keempat yang dimilikinya, Nuh akhirnya bisa mengasingkan diri di dalam guanya dengan niat untuk keluar sebagai kultivator peringkat 3. Terobosan itu tiba bahkan lebih awal dari yang diperkirakan Nuh. Nuh tidak memiliki metode perbandingan yang jelas. Pembudidaya peringkat 3 selalu tampak seperti orang parubaya berusia antara 30-an atau 40-an sehingga dia tidak bisa benar-benar tahu seberapa cepat dia meningkat. Namun, dia tahu bahwa biasanya butuh 3 tahun untuk mencapai puncak setiap tahap dari peringkat kedua, dan sedikit lebih banyak lagi ketika sampai pada tahap yang solid. Nuh telah memasuki peringkat kedua ketika dia berusia 18 tahun, suatu prestasi yang mungkin hanya berkat formasi awal Dantiannya yang memberinya keunggulan. Sekarang, setelah lebih dari 8 tahun pelatihan metodis dan pertempuran terus-menerus, dia akhirnya melangkah ke puncak barisan manusia. Tidak butuh waktu lama bagi Dantiannya untuk mencapai puncak panggung padat. Dia menggunakan teknik ortodoks yang dipasangkan dengan ramuan yang sangat bagus yang dapat menghilangkan efek sampingnya dan berkat Brett yang menciptakan lingkungan latihan yang ideal. Juga, tubuhnya telah berada di puncak tingkat yang lebih rendah dari peringkat keempat untuk waktu yang lama dan pikirannya telah berada di peringkat ketiga selama 3 tahun. Tingkat superior dari pusat kekuatannya mendorong peningkatan kecepatannya. Dantian di level yang lebih tinggi. Dia masih beberapa bulan lagi dari usia 27 tapi Dantiannya sudah tidak bisa membesar lagi. Air mata ular laut memang ramuan yang bagus, aku bahkan tidak perlu istirahat untuk menghilangkan stres Dantianku. Nuh berpikir ketika dia memeriksa pinggangnya yang rendah. Dantiannya telah mencapai ekspansi dan kapasitas maksimumnya, kristal hitam yang bersinar terkumpul di dalamnya. Sebuah botol berisi cairan padat bersinar muncul di tangannya. Itu adalah reagen yang dibutuhkan untuk terobosan di peringkat ketiga. Nuh sudah menyiapkan beberapa botol. Isi botol dengan cepat diminum oleh Nuh. Dia hampir dalam kondisi puncaknya. Tidak ada alasan untuk ragu. Novelusb.com. Suhu pinggang rendahnya segera naik saat nafas di dalam dantiannya mulai memanas. Kristal hitam mencair dan kemudian menguap saat kotoran di dalamnya dikeluarkan dari komposisinya. Kotoran melesat dengan kecepatan tinggi ke arah dinding dantian, mereka tampaknya tidak terhalang dan siap untuk kembali ke dunia luar.
Namun, ada tembok di sekitar Dantian. Dindingnya tidak bisa ditembus, tidak peduli seberapa cepat atau padat kotorannya, mereka bahkan tidak bisa merusak dinding yang tidak terlihat dan dingin itu. Kotoran hanya bisa perlahan-lahan menyatu dengan dinding Dantian, memberikan penampilan yang bersinar dan metalik, tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nuh dengan hati-hati meninjau prosesnya saat dia menggunakan energi mentalnya untuk menciptakan penyumbatan yang mengandung ketidakmurnian. Dia harus mengakui bahwa dia telah melebih-lebihkan kesulitan dari proses tersebut. Mau bagaimana lagi, pikirannya jauh lebih kuat dari dantiannya, tekanan yang mampu dilakukannya cukup untuk memaksa ketidakmurnian menyatu dengan yang terakhir. Aku ingin tahu apakah aku bisa menghindari reagen di lain waktu. Aku seharusnya bisa memurnikan Brett tanpa bantuan dari luar. Nuh memiliki pemikiran itu ketika dia melihat bagaimana situasi di pinggangnya yang rendah menjadi stabil, dan tiannya lebih kecil dari sebelumnya tetapi jauh lebih kuat. Di dalam seutas gas hitam cemerlang dengan mudah terkandung oleh pusat kekuatannya yang ditingkatkan. Nuh tidak bisa tidak kagum ketika dia merasakan jumlah kekuatan yang terkandung dalam nafas dalam jumlah kecil itu. Kultivator peringkat 3, tahap gas. Senyum muncul di wajahnya ketika dia memikirkan hal itu. Pusat kekuatannya sekarang menjadi tandingan William, pria yang telah memperkenalkannya ke dunia kultivasi. Kelahiran Pedang Iblis bab 376 pilihan. Beberapa emosi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata sederhana. Ketika Nuh menyadari bahwa dia telah menginjak peringkat terakhir dari barisan manusia, ingatan akan perjalanannya muncul kembali di benaknya seperti gelombang yang tak terbendung. Kehidupan sebagai bajingan keluarga Balvan, pelatihan William, pengalaman hampir mati di tebing Twilboya, kematian ibu tercintanya, pelarian dari dimensi eksentrik Thunder Academy. Pelarian dari kendali keluarga kerajaan, miliknya perjalanan sendirian di benua, bangsa Odrea, dan, akhirnya, Kepulauan Coral. 19 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang anak transmigrasi yang mencoba menipu tentara untuk mempelajari apa yang tampak sebagai kekuatan super di matanya. Sekarang, dia adalah seorang kultivator yang ditakuti yang baru saja menginjak puncak barisan manusia, semua rasa sakitnya, semua kerja kerasnya, semua penderitaannya. Perasaan kuat yang dipancarkan dan tiannya membuatnya tampak sangat berharga. Ini baru permulaan, Nuh berpikir sambil meminum botol berisi air mata ular laut yang mengasuh. Sekarang, dia bisa dianggap sebagai raja di antara para pembudidaya di peringkat manusia, elit sejati. Namun, dia tahu betul bahwa dia hanyalah seekor semut ketika berbicara tentang keseluruhan dunia kultivasi. Entitas yang kuat dapat ditemukan di mana-mana. Menjadi elit di antara puluhan ribu semut sama sekali tidak mendekati tujuan sebenarnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, langit-langit ungu guanya memenuhi pandangannya, tetapi mata Nuh tampak menembus material itu untuk menatap langit berbintang. Dia merasakan cahaya bintang bersinar di wajahnya. Tidak ada apa-apa selain langit-langit gua di atasnya, tetapi mata Nuh memantulkan bintang-bintang yang pernah dia lihat dalam tes sikap akademi. Satu hari, dengan pemikiran terakhir itulah dia menurunkan pandangannya dan kembali ke kenyataan. Nuh menghabiskan bulan berikutnya untuk menstabilkan tingkat kultivasinya. Dia baru saja memasuki peringkat ketiga, cadangan nafas miliknya masih kurang. Beruntung baginya, area pelatihan tempat fraksinya berkumpul menampilkan banyak titik di mana kepadatan Brett cocok dengan level barunya. Murid-murid di fraksinya menatap dengan mata terbelalak ke arah Nuh yang menempatkan berkat nafas di dekat gua Bruce dan berkultivasi sepenuhnya di tempat terbuka.
Seketika mereka tahu, murid lain telah menjadi kapten. Pemandangan itu tidak biasa selama beberapa tahun terakhir. Banyak murid tiba-tiba mencapai peringkat ketiga untuk bergabung dalam eksplorasi dimensi yang terpisah. Suatu hari, Bruce keluar dari guanya dan memergoki Noah melakukan pembukaan dantian tepat di sebelah pintu masuk tempat tinggalnya. Bruce dengan tenang menunggu beberapa jam sampai Nuh menyelesaikan prosedur sebelum dia berani berbicara. Dia tidak ingin mengambil risiko mengganggunya selama latihan berbahaya itu. "Kenapa kamu tidak membuat gua sendiri?" Nuh membuka matanya. Cairan nafas di tubuhnya memasuki sistem peredaran darahnya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan beberapa botol air mata ular laut ditelan dalam sekejap olehnya. Kualitas dantiannya lebih tinggi sekarang, itu perlu lebih baik ramuan. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak poin prestasi, dia hanya bisa menggunakan lebih banyak botol ramuan yang sudah dia miliki. Daerah perumahan pembudidaya peringkat 3 ramai saat ini dan lingkungan di sini adalah tingkat atas. Nuh menjawab dengan nada polosnya yang biasa, dia tidak peduli sama sekali jika murid lain melihatnya menyakiti dirinya sendiri. "Maukah kamu memasuki dimensi yang terpisah?" tanya Bruce. Dia mencapai kesimpulan itu setelah dia mengkonfirmasi level Noah dengan energi mentalnya. "Ya. Juga, aku ingin kamu membentuk tim yang bisa aku ikuti." Kata-kata Nuh mengejutkan Bruce, dia belum pernah melihatnya meminta hal serupa sebelumnya. Namun, itu masuk akal. Bruce adalah pemimpin faksi pencuri, kekuatannya yang besar membuatnya tidak dapat hidup di dekat kultivator peringkat 2, kecakapan pertempurannya yang sebenarnya pasti luar biasa. Namun, ekspresi pahit muncul di wajahnya dan tatapannya mengarah ke tempat tidur di dalam guanya tempat seorang wanita sedang beristirahat. Senyum hangat menggantikan ekspresi sebelumnya saat dia menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku punya urusan yang lebih penting untuk dihadiri." Bruce menolak lamaran Noah dengan beberapa kata dan hendak kembali ke guanya ketika Noah berbicara lagi. "Apakah kamu akan menyerah pada barisan heroik?" Mata Bruce membelalak, pandangannya kembali ke pria berwajah muda yang duduk di atas mineral biru. Dia mengerti tekadnya, itu sebabnya dia mencoba mengajarinya sesuatu. Akan datang suatu hari ketika kamu harus memilih antara cinta dan kekuasaan. Hidup selama ratusan tahun sendirian bukanlah sesuatu yang diinginkan semua orang. Kata-kata Bruce berasal dari pengalamannya. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia akan menemani Sarah sepanjang perjalanannya. Namun, ketika Nuh membuka matanya, sosok Lily muncul di pandangannya. Senyumnya yang penuh kasih, kekhawatirannya untuknya, hidupnya dihabiskan hanya untuk memberinya lebih banyak waktu untuk berkultivasi, dan, pada akhirnya, tindakan tanpa pamrih terakhirnya untuk mencegah Riz memanfaatkannya untuk menyakitinya. Matanya menjadi dingin saat dia menjawab Bruce. "Aku sudah memilih." Keheningan menguasai area itu. Bruce menatap Noah dan, bahkan jika dia merasa sulit untuk mempercayai kata-katanya, auranya sepertinya sedikit meyakinkannya. "Semoga berhasil di sana, pastikan untuk bersiap sepenuhnya." Setelah itu, dia kembali ke dalam guanya dan menyegel pintu masuknya, meninggalkan Nuh sendirian di luar. Sebuah buku catatan muncul di tangannya dan 2 pesan terkirim. Tiba waktunya untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Laporan tentang tanah warisan terbuka untuk umum, tetapi mengapa Anda meminta begitu banyak materi peringkat 4? Tim David sedang bersiap untuk memasuki dimensi terpisah lagi. Anda dapat bergabung dengan mereka jika Anda mau. Suara Roy dan Seth bergema di kepalanya saat mereka menjawab permintaannya.
Nuh dengan cepat mengirim pesan lain untuk membenarkan tuntutannya dan mengatur hari-hari berikutnya. 2 minggu kemudian, dia memasuki dimensi terpisah di bawah pusaran air besar. Kelahiran Pedang Iblis bab 377 token. Sekelompok 20 pembudidaya terjun ke kedalaman pusaran air besar. Aura mereka ditekan, tetapi niat pertempuran mereka yang berapi-api tidak dapat ditutupi oleh lapisan energi mental atau pakaian yang menutupi wajah mereka. Sebuah token diberikan setiap 3 percobaan. Kami dapat menggunakannya untuk keluar dari dimensi dan itu tidak dapat diakumulasikan. Kami menggunakan milik kami di percobaan ke-8, jadi kami harus memulai eksplorasi dari awal. Pria berkerudung di posisi barisan depan berbicara kepada sosok di sebelahnya. Pria yang berbicara adalah David. Dia sedang meninjau informasi yang diketahui tentang dimensi terpisah dengan pembudidaya yang baru saja bergabung dengan timnya. Tentu saja, kultivator itu adalah Nuh. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar informasi dalam 2 minggu sebelum hari ini. Dia ingin bersiap untuk eksplorasi. Juga, persiapannya tidak berhenti pada pengetahuan sederhana tentang dimensi terpisah. Roy telah meminjamkannya sejumlah besar material peringkat 4 yang segera diubah menjadi senjata olehnya. Berhutang pada sekte bukanlah masalah. Perjanjian cepat dan janji bahwa dia akan membayarnya sudah cukup bagi Nuh untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan itu. Dimensi terpisah memberikan kesempatan untuk pergi hanya setelah 3 percobaan selesai, tetapi lebih lemah di area pertama. Kekuatan penuh Sarah hampir tidak cukup untuk membuatnya pergi. Nuh meninjau informasi itu dalam benaknya. Dia sudah mengetahuinya cukup lama sekarang. Laporan tentang tanah warisan dapat ditemukan di mana-mana di sekte tersebut. Kapanpun kamu pergi, kamu dipaksa untuk memulai penjelajahan dari awal dan melewati cobaan lagi meskipun kamu tidak akan menerima hadiah apapun. Nuh tahu tentang itu dan juga bisa mengerti apa yang tersirat. Hal penting pertama adalah bahwa jumlah korban terbanyak akan ditemukan dalam 3 percobaan pertama. Pembudidaya dari masing-masing kelompok hanya akan menggunakan token mereka untuk melarikan diri dari situasi sulit setelah titik itu. Yang kedua adalah bahwa naga dalam dimensi bukanlah bentuk kehidupan nyata. Tidak mungkin menyediakan ribuan naga yang dibutuhkan untuk begitu banyak percobaan. Terutama mengingat kesuburan yang langka dari binatang ajaib semacam itu. Yang ketiga adalah warisan dimaksudkan untuk menjadi sangat sulit diperoleh. Menyelesaikan uji coba sebelumnya tanpa mendapatkan hadiah apapun, dipaksa untuk tetap berada di dimensi untuk waktu yang lama untuk pulih dari setiap pertempuran. Entitas yang mengatur semua ini cukup kejam. Warisan eksentrik Thunder menargetkan pembudidaya di bawah 20 tahun dan Royal Inheritance mengalami peningkatan bertahap dalam kesulitannya. Mereka lebih mudah untuk didekati. Yang ini, sebaliknya, tampaknya dibuat hanya untuk para pembudidaya di puncak barisan manusia dan banyak korban yang terjadi dalam lebih dari 2 tahun sejak ditemukan jelas menunjukkan kesulitannya. Jumlah maksimum pembudidaya yang diizinkan untuk setiap tim adalah 20. Salah satu dari kami tidak mengaktifkan tokennya tepat waktu dan mati dalam percobaan ke-8 terakhir kali. Begitulah tempatmu. Lanjut David menjelaskan, jelas bahwa dia ingin memperingatkan Noah tentang bahaya dari dimensi tersebut. Mau bagaimana lagi? Nuh hanyalah kultivator peringkat 3 yang baru maju di matanya. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kekuatannya. Namun, di tahun-tahun sejak dimulainya eksplorasi, setiap organisasi di Nusantara mengalami kerugian besar. Aset mereka di jajaran manusia mengalami penurunan tajam dalam jumlah mereka.
Tim eksplorasi terpaksa merekrut pembudidaya peringkat 3 yang baru maju karena kekurangan tenaga. Untung setiap organisasi ikut serta dalam eksplorasi, keseimbangan di Nusantara akan lama rusak jika tidak. Aku akan baik-baik saja. Aku bisa tetap di belakang dan memberikan informasi tentang jenis binatang ajaib yang kita lawan jika cobaannya menjadi terlalu sulit. Omong-omong, apakah kamu tahu berapa banyak binatang ajaib yang sebenarnya ada di sana? Nuh bertanya tentang apa yang benar-benar membuatnya tertarik. Naga adalah bahan yang sangat bagus. Dia bisa menggunakan sisiknya jika dia ingin menemukan semacam elemen kegelapan untuk membuat pedang iblis di peringkat ketiga. Selain itu, dia ingin membuat pendamping darah lainnya. Dia tidak bisa memikirkan binatang ajaib lain yang lebih cocok dengan peran itu daripada naga. Menemukan naga tipe kegelapan akan sempurna, tapi aku bisa menerima bahkan dari elemen yang berbeda. Aku tidak akan bisa menggunakan kemampuannya dan kekuatannya akan berada di bawah peringkat keempat, tapi itu masih lebih baik daripada memiliki mantra yang tidak bisa kugunakan. Nuh sudah berencana untuk mengganti rekan darahnya di dimensi terpisah, lagi pula sulit untuk menemukan binatang ajaib yang kuat. Selain itu, dia memiliki mantra yang kuat yang tidak dapat dia gunakan karena kekuatannya saat ini. Meningkatkan rekan darahnya akan meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan selisih yang besar. Aku tidak tahu, mereka benar-benar seperti manusia. David mengakhiri percakapan mereka dengan jawaban sederhana itu. Kelompok itu mengikuti arah arus laut, mereka dengan mudah tiba di dasar pusaran air besar di mana arusnya hangat. Kultivator manapun dapat menggunakan nafas untuk mengusir air di sekitarnya. Penjelajahan bawah air sangat mudah jika menyangkut kultivator peringkat 3. Untuk berpikir bahwa hal seperti itu tidak terlihat oleh mereka yang berada di jajaran heroik. Aku bertanya-tanya seberapa kuat pencipta dimensi ini. Pikiran Nuh mengembara saat timnya memasuki arus. Dalam beberapa menit, lingkungan di sekitar mereka berubah dan sebuah jembatan besar yang terhubung dengan struktur labirin muncul di mata mereka. Tidak ada jejak lingkaran ungu kerangka luar di sini, dimensi ini bahkan bisa menangkis warna itu. Pusaran air besar berada agak jauh dari kepulauan tetapi lingkaran cahaya ungu masih mencapai perbatasannya. Namun, di dalam dimensi, tidak ada jejaknya. Jembatan itu tampak tergantung pada kehampaan, hanya perairan gelap di kedalaman laut yang dapat dilihat setelah penyelidikan yang cermat ke dinding dimensi. David memimpin jalan melintasi jembatan, mencapai gerbang labirin dalam waktu sekitar 10 menit. Kemudian, Nuh bisa melihat dengan matanya sendiri 30 naga biru sepanjang 10 meter menyerangnya dari bawah jembatan. Kelahiran Pedang Iblis bab 378 percobaan pertama. Naga laut memiliki 4 kaki besar dan sepasang sayap besar, tubuh mereka besar dan perut besar, mereka hampir tampak gemuk di mata yang tidak berpengalaman. Namun, Nuh tahu, fitur itu hanyalah tanda dari pertahanan hebat mereka. Sangat hidup, mereka hampir bisa membodohiku. Nuh menatap naga yang masuk dengan penuh minat. Mereka tidak seperti binatang ajaib dalam warisan eksentrik Thunder. Mereka tampak terbuat dari daging dan tulang seolah-olah itu nyata. Namun, naluri Nuh memberitahunya bahwa mereka adalah ciptaan dimensi. Setelah dia menyerap Bloodline Inheritance, naluri Nuh tentang bidang binatang ajaib menjadi sangat tajam. Seolah-olah bagian dari pikiran cacing penggali telah menyatu dengan pikirannya. Tim David sudah siap untuk pertempuran, mereka sudah lama menginstruksikan Noah tentang formasi pertempuran yang harus dia lakukan. 10 pembudidaya melangkah di posisi barisan depan,
nafas dan energi mental dikeluarkan saat banyak mantra pertahanan diluncurkan. Tembok air, pusaran, golem besar, perlindungan itu diletakkan di antara tim David dan naga. Para pembudidaya di sana akrab dengan dimensi terpisah. Mereka tidak menggunakan mantra pertahanan apapun yang dapat melukai naga. Kemampuan bawaan mereka sulit untuk dihadapi. Naga laut dapat mengumpulkan serangan yang mendarat di tubuh mereka menjadi gelombang suara yang sangat sulit untuk dilawan. Lebih baik membunuh mereka masing-masing dalam satu serangan untuk menghindari kemampuan bawaan mereka. Naga bentrok dengan pertahanan para pembudidaya, tubuh besar mereka membengkokkan mantra tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Bagaimanapun, mereka hanya makhluk peringkat 4, tidak masalah bahwa mereka dianggap sebagai binatang ajaib terkuat, mereka masih melawan pembudidaya peringkat 3. 10 pembudidaya yang tersisa melompat begitu serangan naga diblokir. Nuh ada di antara mereka. Mereka adalah pembudidaya yang harus membunuh naga. Nuh mungkin adalah pembudidaya peringkat 3 yang baru maju tetapi statusnya sebagai penyihir peringkat 3 membuatnya sempurna untuk peran itu. Lagi pula, tidak setiap pembudidaya peringkat 3 memiliki bola mental peringkat 3. Seseorang dalam kelompok David masih merupakan penyihir peringkat 2. Nuh menembak ke udara dengan David di sisinya. Rencananya menyatakan bahwa kelompok yang terdiri dari 2 pembudidaya harus langsung membunuh 1 naga dan terus seperti itu sampai semua naga terbunuh. Nuh dipasangkan dengan David. David ingin memastikan kekuatannya karena dia adalah anggota baru. Tentu saja, Nuh tidak mengecewakannya. Lengan Nuh berlipat ganda saat dia menembak ke udara. Dia menyerupai makhluk humanoid yang memegang 3 pasang pedang saat dia mempersiapkan serangannya. Pedang melengkungkan udara saat mereka menyatu menjadi satu dan menerjang tepat ke naga terdekat. Naga itu masih dalam proses menghentikan dirinya sendiri selama bentrokan dengan dinding air lunak ketika sebuah pedang hitam menembus mata kirinya, menyelam jauh ke dalam tengkoraknya. Di sisi lain, David mengayunkan pedang besarnya dengan ketangkasan tinggi, memotong kepala naga menjadi 2. Naga itu bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan tangisan sekarat, ia menghilang begitu saja. Semacam prasasti terlihat muncul di tubuhnya saat ia berubah menjadi udara yang tak terlihat. Mereka memang berbeda dari Eccentric Thunder. Pencipta dimensi pasti menggunakan metode prasasti yang berbeda. Nuh menilai setelah naga itu menghilang, dia mencoba memahami sesuatu dari prasasti itu tetapi itu terlalu rumit untuk levelnya. David mengangguk di sisinya, dia senang melihat Nuh akan mampu menghadapi naga itu bahkan sendirian. Namun, metode yang mereka gunakan lebih aman. Itu sebabnya dia dengan cepat menyapu medan perang dengan energi mentalnya dan meneriakkan perintah sebelum melanjutkan serangannya. 1 bagian dupa, perintah David memberi isyarat bahwa mereka hanya punya 1 menit sebelum lebih banyak naga datang. Mereka harus menyelesaikan persidangan sebelum itu atau mereka akan dipaksa untuk memulai pertempuran dari awal. Namun, semua orang akrab dengan batasan itu. Para pembudidaya di setiap kelompok penyerang tidak membuang waktu. Begitu naga di depan mereka menghilang, mereka bergerak menuju yang berikutnya. David dan Nuh tidak terkecuali, mereka berlari dengan kecepatan penuh di medan perang, menargetkan naga di dekat mereka. 5 naga akan mati dengan setiap serangan sementara 10 pembudidaya yang tidak bergabung dalam serangan terus menggunakan metode pertahanan untuk menghentikan serangan mereka. Mereka pasti sudah melarikan diri jika mereka adalah makhluk hidup yang nyata, tampaknya mereka diprogram untuk menyerang secara sembarangan sampai setiap pembudidaya mati. Nuh menilai saat naga lain menghilang di depan matanya,
itu sudah pembunuhan keempatnya. Jumlah naga berkurang menjadi 10 dalam waktu kurang dari 40 detik. Cukup mudah, binatang ajaib peringkat 4 pada level ini tidak dapat menandingi pembudidaya peringkat 3 sebanyak ini. Seorang pembudidaya peringkat 2, ketika memasuki tahap cair, mampu melukai binatang ajaib peringkat 4. Ketika memasuki tahap padat, ia mampu melukainya dengan parah dan bahkan membunuhnya sendirian dalam beberapa kasus. Namun, ketika memasuki peringkat ketiga, ia mampu sepenuhnya mengalahkan makhluk peringkat 4 di tingkat yang lebih rendah. Binatang buas di dimensi terpisah adalah naga, binatang ajaib terkuat yang diterima secara luas, dan bahkan ada 30 dari mereka. Namun, mereka memiliki kekuatan tingkat yang lebih rendah. 20 pembudidaya peringkat 3 dengan kerja tim yang baik dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Dan itulah yang terjadi. David dan Nuh memberikan pukulan mematikan pada naga keenam mereka. Mereka sangat cepat dalam pembunuhan sehingga mereka punya waktu untuk membantu kelompok lain. Setelah naga itu menghilang, jembatan itu berdengung, memancarkan cahaya lembut yang berkumpul di udara di depan kelompok David. Sebuah token muncul setelah cahaya menghilang, ada labirin yang tergambar di depannya. David segera mengambilnya sambil memberi isyarat kepada orang-orang di timnya untuk mengikutinya. Tim mencapai dinding bangunan di ujung jembatan, baru kemudian mereka menghela nafas lega dan duduk di lantai untuk beristirahat. Percobaan pertama berhasil dilalui. Kelahiran Pedang Iblis bab 379 Tim. Tim David duduk di depan pintu masuk labirin untuk beristirahat. Penyerang tim tidak terlalu lelah, mereka masing-masing hanya menyerang sekitar 5 kali, tingkat kultivasi mereka dapat mempertahankan pengeluaran nafas itu dengan mudah. Namun, mereka yang ditunjuk untuk pertahanan lebih buruk. Mereka harus terus-menerus mengaktifkan mantra pertahanan mereka melawan serangan sembrono dari 30 naga peringkat 4. Bahkan jika dantian mereka masih memiliki cadangan, pengeluaran energi mental tidak sedikit. Juga, 3 percobaan pertama adalah yang paling berbahaya. Tim tidak dapat keluar dari dimensi terpisah tanpa melampaui ujian ketiga dan mendapatkan token yang dibutuhkan untuk melarikan diri. Itu sebabnya lebih baik untuk pulih setelah setiap percobaan, menghadapi ujian tanpa berada dalam kondisi puncak terlalu ceroboh. Kamu melakukannya dengan baik, kita bahkan mungkin melewati percobaan ke-8 kali ini. David memuji Nuh. Dia sangat puas dengan penampilannya. Butuh beberapa saat bagi kita untuk mencapai titik itu, hadiah dari percobaan ke-8 mungkin akan hilang pada saat itu. Nuh berpikir dalam benaknya. Dimensi terpisah memberikan hadiah hanya kepada tim pertama yang melampaui ujian. Semua kelompok lain harus berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka tanpa hasil kecuali mereka berhasil menjadi yang pertama lulus ujian yang masih belum terkalahkan. Itu berarti tim David tidak akan mendapatkan apa-apa sampai melewati percobaan ke-8 dan hanya jika mereka yang pertama melewatinya. Namun, tim dari berbagai organisasi sudah berada di dalam dimensi yang terpisah. Kecil kemungkinan tim David mencapai percobaan ke-8 dan meneruskannya sebelum grup yang sudah ada di dalam. Tim kami bahkan bukan yang terbaik yang bisa ditawarkan sekte itu, setidaknya ada 3 tim yang lebih kuat dari kami. Sekte Iblis Pengejar memiliki lebih dari 200 pembudidaya di peringkat ketiga, itu bisa membentuk banyak tim eksplorasi. Bahkan jika ada banyak korban dan banyak pembudidaya telah memilih untuk tetap berada di sekte tersebut, masih ada sejumlah besar kapten yang bersedia mencoba eksplorasi. Saat ini, Sekte Iblis Pengejar memiliki 5 tim yang secara aktif menjelajahi tanah warisan. Tim Joel dianggap yang terkuat,
menampilkan banyak pembudidaya peringkat 3 puncak yang tertarik dengan teknik peringkat 4 yang terkandung dalam dimensi terpisah. Juga, Joel adalah tangan kanan Edgar, fraksinya bertanggung jawab atas pasukan sekte tersebut. Dia merasa bahwa tugasnya adalah mengamankan sumber daya sebanyak mungkin untuk sekte tersebut. Tim Allison datang tepat setelah tim Joel ketika datang ke kecakapan pertempuran. Faksi pencuri mengkhususkan diri dalam penggerebekan. Adalah normal bahwa pembudidaya yang paling kuat akan berkelompok untuk menyerang tempat yang tampaknya terkaya di Nusantara. Tim Roy adalah yang ketiga. Dia tidak bergabung dalam eksplorasi, tetapi para pembudidaya heroik di sekte tersebut masih menugaskannya untuk membentuk tim yang terdiri dari para pembudidaya yang bukan milik faksi manapun. Para petinggi tidak dapat mengizinkannya. Pembudidaya yang tidak melakukan layanan apapun ke sekte untuk hanya menonton dari pinggir lapangan. Sejujurnya, tim yang dibentuk dengan cara itu tidak lemah, tingkat kultivasi masing-masing anggotanya tinggi. Satu-satunya kekurangan mereka adalah pengalaman pertempuran karena periode pengasingan yang lama yang mereka habiskan untuk berkultivasi. Di bawah tim David, ada grup yang dibentuk oleh pembudidaya peringkat 3 yang baru maju. Banyak dari mereka tidak memiliki afiliasi dengan faksi, tetapi mereka masih ingin mengumpulkan pengalaman pertempuran dan, mungkin, beberapa kemuliaan dari eksplorasi dimensi. Tidak perlu dikatakan bahwa mereka tidak berkinerja baik, tetapi sikap hati-hati mereka memimpin mereka untuk tidak menderita kerugian secara keseluruhan. Setengah dari aset paling kuat di jajaran manusia dari sekte tersebut terlibat dengan eksplorasi tanah warisan, jika jumlah korban jiwa. Kekuatan yang dimiliki sekte tersebut di Nusantara lebih dari setengahnya. Namun, setiap organisasi memiliki perilaku yang sama, lebih dari separuh asetnya dikerahkan dalam dimensi terpisah, sehingga keseimbangan Nusantara tidak tersentuh. Pulau-pulau hanyalah wilayah. Dimensi terpisah berisi sumber daya yang sangat berharga sehingga menyerahkannya untuk fokus pada kepulauan tampaknya tidak ada artinya sama sekali. Tim lain muncul di sisi lain jembatan saat rombongan David sedang beristirahat. Perhatian Nuh tertuju pada mereka, hanya setengah dari mereka yang merupakan pembudidaya peringkat 3, yang lainnya hanya berada di tahap solid dari peringkat kedua. Keserakahan pasti membawa manusia menuju kematian. Nuh dengan keras berpikir saat melihat mereka. Hanya orang sembrono dari beberapa organisasi kecil, mereka akan menyesali tindakan ini. David menghela nafas setelah mengomentari kata-kata Noah. Mereka berdua mulai menonton saat tim yang baru tiba terlibat dalam uji coba pertama. 30 naga biru terbang dari bawah jembatan dan menyerang kelompok baru. Nuh mengawasi mereka dari sisi lain saat itu, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan mereka lagi. Tim baru tampak berpengalaman tetapi tidak terorganisir, mereka mungkin tidak mempelajari laporan terperinci seperti yang dilakukan sekte iblis pengejar. Dukungan dari organisasi yang kuat dapat dilihat bahkan dari detail itu. Mereka bereaksi dengan cepat. Pembudidaya peringkat 2 fokus pada pertahanan sementara mereka yang berada di peringkat ketiga menyerang. Itu adalah formasi pertempuran yang mirip dengan yang digunakan oleh Nuh dan timnya. Formasi tersebut tampaknya berhasil pada awalnya. Naga diblokir dan pembudidaya peringkat 3 berhasil membunuh banyak dari mereka. Namun, kekuatan dari begitu banyak makhluk peringkat 4 tidak bisa diremehkan. Yang lebih lemah di antara pembudidaya peringkat 2 merasakan energi mental mereka terkuras. Bahkan belum 30 detik berlalu tetapi mantra pertahanan mereka rusak, memungkinkan naga mengamuk pada mereka. Itu adalah pembantaian,
mereka yang berada di peringkat kedua hanya bisa menyaksikan gelombang makhluk peringkat 4 menyapu mereka. Serangan diluncurkan tetapi efeknya kecil. Sebaliknya, mereka hanya memicu kemampuan bawaan naga laut. Serangan suara mulai bergema di jembatan, membunuh lebih banyak pembudidaya. Kemudian, 30 detik lagi berlalu dan lebih banyak naga keluar dari bawah jembatan untuk mengisi ulang barisan percobaan pertama. Dengan ekspresi putus asa para pembudidaya menatap lagi 30 binatang buas yang menyerang mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 380 percobaan kedua. Tim baru menemukan dirinya terpojok. 30 naga masih di depan mereka tapi mereka sudah menderita kerugian besar. Hampir semua pembudidaya di peringkat kedua telah mati setelah pertahanan dilanggar dan bahkan beberapa dari mereka di peringkat ketiga tidak dapat bertahan dari serangan suara bersama naga. Ini adalah kesulitan sebenarnya dari persidangan. Jika kamu tidak cukup cepat dalam membunuh, jumlah naga akan diisi ulang sementara kamu hanya akan terus melemah. Mereka akan hancur. Tim tidak berhasil memblokir serangan naga itu ketika memiliki 20 anggota, mereka tidak dapat melakukannya setelah kekalahan baru-baru ini. Kultivator peringkat 3 mencoba menggunakan mantra mereka untuk bertahan, namun, karena mereka tidak memiliki siapapun yang membunuh naga, mereka hanya bisa mati-matian menyaksikan cadangan nafas dan energi mental mereka habis. Dalam waktu sekitar 20 menit, semua anggota tim yang baru tiba terbunuh dan naga terbang begitu saja di suatu tempat di bawah jembatan. Yang lemah seharusnya menyerahkan dimensi ini kepada organisasi yang kuat, toh mereka tidak punya kesempatan. David berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Terkadang, orang lemah tidak punya pilihan. Nuh berpikir dalam benaknya. Dia bisa berhubungan dengan situasi mereka, dia telah menjadi seorang kultivator tunggal untuk sebagian besar hidupnya. Namun, mereka tidak siap, setidaknya mereka seharusnya membeli informasi yang diperlukan. Dia segera mengetahui kelemahan fatal mereka. Pengetahuan adalah kekuatan, terutama di tempat di mana cobaan bisa dipelajari. Jika pembudidaya peringkat 2 yang menyerang, mungkin mereka akan selamat. Pungkas Nuh. Tim baru menemukan pertahanannya ditembus terlalu cepat yang memberi cukup waktu bagi naga lain untuk tiba. Kita juga harus istirahat, jalan di labirin cukup menyebalkan. David berbicara lagi dan Nuh mengangguk atas perintahnya, dia berkultivasi selama beberapa menit sebelum berbaring untuk tidur. Teknik pembukaan dantian tidak memerlukan prosedur berdarah untuk dieksekusi bahkan ketika seseorang harus mengisi ulang dantiannya. Prosedur itu diperlukan hanya ketika seseorang ingin menaikkan levelnya. Sederhananya, Nuh hanya bisa membuat pusaran biasa dan memindahkan pusatnya ke arah dantiannya dengan energi mentalnya. Itu mengeluarkan sedikit energi mental tetapi itu memungkinkannya untuk mengisi kembali cadangannya tanpa menembus dantiannya. Tentu saja, dia tidak bisa memperbesar dantiannya dengan cara itu, prosedur itu diperlukan untuk menaikkan levelnya. Tim David beristirahat selama setengah hari sebelum melanjutkan penjelajahannya, semua orang berada pada kondisi puncaknya saat itu, tidak ada alasan untuk membuang waktu lagi. David menggunakan token yang diperoleh pada percobaan pertama untuk membuka pintu masuk labirin. Tekanan berat dapat langsung dirasakan segera setelah pintu besar struktur dibuka. Dinding putih besar memenuhi lingkungan di dalam struktur. Mereka memancarkan semacam tekanan yang membebani lingkungan mental para pembudidaya dan mencegah mereka menggunakan energi mental mereka untuk memeriksa area tersebut. Mereka dipaksa untuk menggunakan indera mereka di lingkungan itu.
Tatapan Nuh tertuju pada penyihir peringkat 2 dalam kelompoknya. Mereka sedikit memucat ketika pintu terbuka, tetapi lingkup mental mereka tampaknya cukup kuat untuk menahan tekanan. David telah memilih dengan baik. Dia mengangguk secara internal saat melihat itu. David telah memberikan banyak pemikiran dalam penciptaan timnya. David pergi di posisi barisan depan dan memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikutinya. Labirin telah dijelajahi berkali-kali saat itu, hampir sepenuhnya dipetakan. Kami akan mengikuti rute yang sama seperti terakhir kali untuk memastikan tidak ada yang tidak terduga terjadi. David menjelaskan kepada Nuh saat mereka bergerak melintasi lorong besar labirin. Uji coba kedua bisa sedikit lebih mudah tergantung di mana Anda mendapatkan akses ke sana. Yah! Itu seharusnya cukup mudah mengingat tim kita. Nuh telah mempelajari semua laporan yang dapat diberikan oleh sektenya. Dia tahu persis apa yang diharapkan di jalan menuju jalan ke-8. Setelah banyak belokan dan perjalanan panjang, tim David mencapai sebuah lapangan besar di mana monolit hitam berdiri di tengahnya. Monolit memiliki banyak prasasti di permukaannya dan juga menampilkan lubang kecil. David menoleh untuk melihat anggota timnya dan mereka semua mengangguk ketika pandangan mereka melintas. Kemudian, dia memasukkan token percobaan pertama ke dalam lubang. Dinding putih lorong yang terhubung dengan alun-alun disegel dengan sendirinya dan sosok besar muncul di atas monolit. Mata Nuh berbinar melihat pemandangan itu. Dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan keserakahan yang dia rasakan terhadap sosok itu. Itu karena sosok di atas monolit itu milik Bone Dragon peringkat 4 puncak, makhluk dari elemen kegelapan. Kalau saja itu benar-benar binatang ajaib. Nuh mengeluh dalam benaknya saat dia mundur untuk mengatur formasi pertempuran dengan timnya. Naga Bone sama dengan naga laut pada percobaan pertama, bahkan jika itu sangat hidup, itu hanya ciptaan tanah warisan. Warisan memberikan mayat yang benar-benar utuh sebagai hadiah. Aku bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang akan ada di akhir dimensi. Naga tulang tidak cocok untuk menjadi pendamping darah karena tidak adanya darah, tetapi mayatnya akan menjadi bahan inti yang sempurna untuk pembuatan pedang iblis baru. Nuh mau tidak mau bertanya-tanya apakah tanah warisan menyimpan mayat makhluk itu di suatu tempat, menunggu untuk menjadi hadiah dari beberapa percobaan. Pertempuran dimulai. Makhluk peringkat 4 puncak sangat kuat. Kekuatannya melampaui 30 naga dalam percobaan pertama. Namun, itu sendirian dan melawan 20 pembudidaya peringkat 3. Menambahkan fakta bahwa naga Bone hanya bisa menembak pecahan tulang yang menusuk selain bertarung menggunakan tubuhnya, pertempuran dengan cepat menjadi satu sisi. Sudah cukup bagi 12 pembudidaya untuk memfokuskan semua mantra mereka untuk menahan binatang itu sementara 8 lainnya tanpa henti melancarkan serangan, sedikit demi sedikit. Tulang naga menjadi kelelahan dan retakan pada tulangnya menjadi terlalu besar untuk bisa ditekan. Bagus kalau dia berperilaku seperti makhluk hidup. Itu akan menjadi masalah jika dia memiliki cadangan energi yang tak ada habisnya. Nuh berpikir ketika Bone Dragon hancur dengan sendirinya, tulang yang membuat tubuhnya jatuh kemana-mana di medan perang sebelum menghilang di udara. Lorong-lorong yang terhubung ke alun-alun terbuka dan token di dalam monolit bersinar saat kembali ke tangan David. Ujian kedua dengan mudah dilewati.